Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggreni Fitrianingrum dari Program Studi Otomasi Perkantoran Akademi Komunitas Semen Indonesia. Saya di sini akan mempresentasikan tentang teori pergudangan untuk memenuhi UAS pada mata kuliah Administrasi Logistik. Oke, kita langsung saja. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian pergudangan. Pengertian pergudangan. Pergudangan merupakan bagian dari mata rantai pasokan sehingga menjadi bagian penting dari tahapan dalam proses manajemen logistik dan peralatan. Pergudangan adalah segala upaya pengelolaan gudang yang meliputi penerimaan dan penanganan, penyimpanan, pemeliharaan, pendistribusian, pengendalian, dan pemusnahan, serta pelaporan logistik dan peralatan penanggulangan bencana agar kuantitas dan kualitasnya tetap terjamin. Kemudian yaitu manfaat pergudangan. Nah, manfaat pergudangan mempunyai banyak. Yang pertama yaitu terjaganya kualitas dan kuantitas logistik dan peralatan. Kemudian yang kedua, tertatanya logistik dan peralatan. Yang ketiga, peningkatan pelayanan pendistribusian. Yang keempat, tersedianya data dan informasi yang lebih akurat, aktual, dan akuntabel. Yang keenam, kemudahan akses dalam pengendalian pengawasan. Yang keenam, tertib administrasi. Selanjutnya yaitu pengelolaan pergudangan. Nah, pengelolaan pergudangan ada dua. Yang pertama, strategi. Strategi dalam pengelolaan pergudangan merupakan perencanaan umum dalam rangka mengelola gudang sebagai tempat penyimpanan bantuan logistik dan peralatan penanggulangan bencana. Yang kedua, pijakan merupakan pelaksanaan pengelolaan bantuan logistik dan peralatan. Kemudian kita masuk pada mekanisme pergudangan. Mekanisme pergudangan terdapat beberapa banyak. Yang pertama, penerimaan. Penerimaan merupakan proses penyerahan dan penerimaan logistik dan peralatan di gudang. Dalam proses penerimaan ini dapat dilakukan dengan dua hal. Yang pertama yaitu pendataan jumlah dan mutu logistik. Jadi, barang yang diterima di gudang atau datang di gudang itu akan dilakukan pendataan. Barang-barang apa saja yang masuk ke dalam gudang. Kemudian yang kedua, pencatatan administratif sebagai dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, ketika barang diterima di gudang itu akan dilakukan pencatatan. Nah, yang melakukan pencatatan itu yaitu petugas yang bersangkutan. Kemudian yang kedua yaitu penyimpanan. Penyimpanan merupakan proses kegiatan logistik dan peralatan di gudang dengan cara menempatkan logistik dan peralatan yang diterima. Di sini saya memberikan contoh gudang tempat menyimpan kertas A4. Nah, resiko bahaya yang terjadi pada kertas A4 itu ada berbagai macam bahaya. Yang pertama yaitu ada bahaya kebakaran. Kenapa bisa terjadi bahaya kebakaran? Karena kita apabila menyimpan kertas A4 itu tidak sesuai tempatnya. Misalnya kita menyimpan di tempat yang dilalui orang lalu lalang. Nah, tiba-tiba orang itu merokok, lalu sisa rokoknya itu dibuang sembarangan. Terus kemudian mengenai barang yang ada di gudang. Nah, secara otomatis barang-barang yang ada di gudang akan terkena rokok tersebut sehingga menyebabkan kebakaran. Terus yang kedua yaitu kertas A4 itu berjamur. Karena apa? Karena disimpan di tempat yang lembab atau tempat penyimpanannya itu kurang ada pencahayaannya. Yang ketiga, misalnya kertas A4 mengalami kerusakan
akibat gudang ada bocor pada saat hujan. Jadi sehingga pada saat hujan turun, tiba-tiba airnya masuk ke dalam gudang dan mengenai kertas A4 tersebut, sehingga kertas-kertas A4 itu akan mengalami kerusakan. Kemudian yang ketiga yaitu pemeliharaan. Pemeliharaan sendiri dalam gudang mempunyai pengertian kegiatan perawatan logistik dan peralatan agar kondisi tetap terjamin dan siap pakai untuk dipergunakan dalam penanggulangan bencana secara efektif dan efisien serta akuntabel. Kemudian pemeliharaan sendiri ada beberapa hal. Yang pertama yaitu 5R. 5R merupakan singkatan dari ringkas, rapi, rawat, resik, dan rajin. Kemudian ada FIFO, fish in, fish out. Barang yang pertama masuk ke gudang akan dikeluarkan pertama. Misalnya saya mencontohkan barangnya yaitu minyak goreng dan terigu. Minyak goreng dan terigu. Kenapa saya memberikan contoh tersebut? Karena jika minyak goreng dan terigu masuk ke gudang itu pertama tapi dikeluarkan terakhir, takutnya barang tersebut mengalami kerusakan. Misalnya baunya tidak sedap, ada kutunya pada terigu kayak gitu. Terus kemudian yang ketiga LIFO, last in first out. Barang yang terakhir masuk gudang akan keluar pertama. Nah, di situ saya memberikan contoh misalnya barangnya tas, sepatu, dan baju. Mengapa? Karena jika tas, sepatu, dan baju itu masuk ke dalam gudang pertama dan dikeluarkan pertama juga, maka takutnya barang yang lama itu akan mengalami kesulitan dalam proses penjualan karena barang tersebut yang lama akan ketinggalan model dengan barang-barang yang baru. Terus kemudian yang keempat yaitu phase expired date phase out. Barang logistik atau peralatan yang pertama kadaluarsa harus pertama keluar untuk didistribusikan. Ini biasanya sering terjadi pada apotik yang menjual obat-obatan. Terus kemudian makanan dan minuman yang ada di kaleng, misalnya kayak sarden dan lain sebagainya. Terus kemudian yang terakhir yaitu logistik dan peralatan disusun di atas palet secara rapi dan teratur sesuai dengan ketentuannya. Oke, kita next. Kemudian yaitu pendistribusian. Apa sih pengertian pendistribusian itu? Kita buka. Nah, pendistribusian merupakan proses kegiatan pengeluaran dan penyaluran logistik dan peralatan dari gudang untuk diserahkan kepada yang berhak melalui suatu proses serah terima yang dapat dipertanggungjawabkan disertai dengan bukti serah terima. Nah, di pendistribusian ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Ada 5 di sini faktornya. Yang pertama yaitu jenis barang. Terus yang kedua jumlah barang. Yang ketiga waktu. Yang keempat permintaan pasar. Dan yang kelima adalah transportasi. Misalnya saya memberikan contoh mobil truk. Kenapa tidak semua perusahaan memiliki truk? Karena yang pertama mahal. Terus yang kedua penggunaannya juga tidak terlalu banyak. Dan yang keempat juga yang ketiga membutuhkan biaya perawatan dan juga pemeliharaan. Kemudian yang keempat yaitu pengendalian. Pengendalian merupakan kegiatan pengawasan atas pergerakan masuk keluarnya logistik dan peralatan dari dan ke gudang agar persediaan dan penempatan dapat diketahui secara cepat, tepat, akurat, dan akuntabel. Pengendalian dilaksanakan dengan menggunakan formulir dalam lampiran. Nah, pengendalian ini biasanya dilakukan dengan mencatat barang-barang yang masuk dan keluar gudang atau pengecekan barang-barang sehingga semua barang yang masuk dan keluar gudang itu dapat diketahui.
Yang selanjutnya yaitu penghapusan. Penghapusan merupakan rangkaian kegiatan pemusnahan logistik dan peralatan dalam rangka pembebasan barang milik atau kekayaan negara dari tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam penghapusan ini terdapat berbagai macam alasan. Di sini saya memberikan 3 alasan mengapa barang-barang harus dilakukan penghapusan. Yang pertama yaitu mesin yang tua atau tidak dipakai dengan cara dilelang atau dijual. Terus yang kedua, baju-baju yang ada di mall. Misalnya jaket kulit. Nah, jaket kulit itu kan biasanya memerlukan biaya perawatan khusus, karena jika tidak dirawat maka akan cepat rusak. Nah, oleh karena itu dilakukan penghapusan atau pemusnahan dengan cara dilakukan diskon besar-besaran atau agar segera habis, karena membutuhkan biaya pemeliharaan tadi dan juga biaya penyimpanan di gudang. Terus yang ketiga, obat-obatan. Nah, obat-obatan ini biasanya terjadi di apotik, karena obat-obatan ini mudah untuk kadaluarsa, cepat tanggal expirednya, maka akan dilakukan penghapusan dengan cara dibakar atau dengan cara yang lainnya. Kemudian dana gudang. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam merancang tata letak gudang itu ada 5. Yang pertama, untuk kemudahan bergerak. Yang kedua, ditata berdasarkan sistem. Nah, dalam sistem ini ada 3 arus. Yang pertama, arus garis lurus. Ini ada contohnya, arus garis lurus itu seperti gambar yang ada di sebelah kiri. Terus kemudian yang kedua, arus huruf U yang berada di tengah ini gambarnya. Terus kemudian arus huruf L, yaitu yang sebelah kanan. Kemudian untuk yang ketiga, pengaturan sirkulasi udara. Sedangkan yang keempat, penggunaan rak dan palet. Dan yang terakhir, penyimpanan khusus, misalnya kayak obat atau vaksin, bahan kimia. Mengapa? Karena kayak obat atau vaksin biasanya itu memerlukan kayak lemari pendingin khusus. Sedangkan bahan kimia itu karena tidak semua bahan kimia aman. Bisa saja bahan kimia itu mudah meledak atau mudah terbakar. Kemudian peralatan sarana pendukung pergudangan. Apa saja? Yang pertama yaitu ada gedung atau bangunan. Yang kedua, pembangkit listrik atau lainnya. Yang ketiga, alat angkutan atau transportasi, baik itu kendaraan roda 2, roda 3, roda 2, roda 4 maupun forklift. Yang keempat, alat dokumentasi, administrasi, komputerisasi atau printer, brankas, lemari arsip dan lain sebagainya. Yang kelima, alat komunikasi, bisa seperti telepon, faksimail dan lain sebagainya. Yang keenam, alat pengatur suhu, misalnya termometer dan exhaust fan. Yang ketujuh, sarana administrasi logistik dan peralatan. Kemudian ini adalah spesifikasi gudang di pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota. Spesifikasi ini pembangunannya disesuaikan dengan volume yang akan ditampung dan di kondisi daerah masing-masing. Namun demikian, secara umum dapat dibuat acuan spesifikasi seperti terlampir. Kemudian keamanan gudang. Nah, di gudang ini juga memerlukan keamanan khusus. Misalnya seperti lokasi pergudangan. Jika kita membuat gudang, itu diusahakan agar jauh dari bencana dan aman. Misalnya kayak bencana banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya.
Terus yang kedua yaitu pencegahan kebakaran. Nah, pencegahan ini bisa dilakukan dengan cara diadakan alat pemadam kebakaran atau alarm kebakaran di gudang. Yang ketiga, keamanan gudang. Bisa diberi CCTV atau ada penjaganya seperti satpam kayak gitu. Terus kemudian sistem informasi pergudangan. Sistem informasi ini biasanya pengelolaan logistik dan peralatan merupakan rangkaian kegiatan penata laksanaan pergerakan logistik dan peralatan secara tertib tentang penerimaan, pendistribusian, ketersediaan, pengendalian, penggunaan, penghapusan, dan pelaporan logistik dan peralatan yang dikelola di gudang yang akan menjadi informasi bagi pejabat pembuat keputusan atau kebijakan. Terus kemudian monitoring dan evaluasi. Nah, dalam rangka pengendalian dan persediaan logistik peralatan yang dibutuhkan di saat terjadi bencana, perlu dilakukan pembinaan, pengelolaan, dan penggunaan logistik dan peralatan secara berkesinambungan melalui pemantauan, supervisi, dan evaluasi. Pengelola gudang. Nah, di gudang ini biasanya ada yang mengelola. Di antaranya misalnya yang pertama kepala gudang, terus yang kedua petugas perencanaan, pengendalian, dan pelaporan, yang ketiga petugas penerimaan, yang keempat petugas penyimpanan dan pemeliharaan, yang kelima petugas pendistribusian, dan yang keenam petugas keamanan. Kita next. Kita akan masuk ke dalam jurnal. Nah, kali ini jurnal yang saya dapat yaitu kata kuncinya tentang Warehouse Management System, barcode, atau bisa disebut sistem manajemen pergudangan. Sistem manajemen pergudangan ini merupakan bagian kunci dari rantai pasokan dan terutama bertujuan untuk mengontrol pergerakan dan penyimpanan bahan dalam gudang dan proses transaksi yang terkait termasuk pengiriman, penerimaan, penyimpanan, dan pengambilan barang. Kemudian untuk analisis kasus dari jurnal saya itu perbedaan pada PT Dharana Intiboga dengan menggunakan sistem manajemen pergudangan atau Warehouse Management System dan tidak menggunakan sistem manajemen pergudangan atau Warehouse Management System. Nah, untuk metode penelitiannya yang dilakukan yaitu studi pustaka dan observasi. Kemudian ini merupakan WMS. Nah, WMS sendiri memiliki arti pengontrolan segala sesuatu yang terjadi di gudang agar bisa berjalan lancar. Misalnya kayak pengiriman, penerimaan, penghapusan, pengendalian, dan pemeliharaan. Kemudian WMS memiliki tujuan yaitu pengiriman, penerimaan, penyimpanan, pengendalian, dan pengambilan. Terus kemudian konsep umum WMS ada 3. Yang pertama FIFO, yang kedua LIFO, kemudian ada FIFO. Sedangkan modul umum WMS itu ada inventory control, barcode scanner, floating location system, dan gliding system. Kemudian analisa dan pembahasannya, tabel yang sebelah kiri itu merupakan tabel sebelum penerapan WMS. Nah, di situ sudah jelas bahwa total penyimpanan yang ada di gudang itu melebihi batas kapasitas yang tersedia. Kemudian untuk tabel yang sebelah kanan itu merupakan
penerapan setelah WMS. Nah, di situ juga sudah jelas bahwa total penyimpanan yang ada di gudang itu kurang dari kapasitas yang tersedia. Nah, sebelum WMS itu barang-barang disimpan secara acak. Kemudian jika ada pengambilan produk atau barang itu dilakukan dengan menggunakan vault checker. Kemudian sedangkan untuk penerapan setelah WMS itu dilakukan dengan sistem FIFO, fish in fish out. Jadi barang yang pertama masuk akan dikeluarkan pertama kali, dan setelah itu akan dilakukan pengecekan setiap hari secara rutin. Nah, kita akan masuk ke dalam kesimpulan dari jurnal yang telah saya dapatkan. Kesimpulan yang saya dapatkan dari jurnal saya yaitu PT Dharana Intiboga telah menerapkan sistem manajemen pergudangan atau warehouse management system untuk mengontrol segala proses yang terjadi di dalamnya, seperti pengiriman, penerimaan, penyimpanan, pergerakan, dan pengambilan. Tujuan WMS adalah untuk menyediakan satu per produk komputerisasi untuk menangani penerimaan dan pengiriman barang, pengelola fasilitas penyimpanan, misalnya packing, mengelola stok barang untuk packing, dan shipping. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.